Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas TIU tentang perbandingan. Untuk video TIU pada CPNS, pada tes CPNS, silakan bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama kita bahas bersama. Umur Dono berbanding umur Anton adalah 3:7. Jika selisih umur mereka adalah 24 tahun, maka jumlah umur mereka adalah. Oke, kita selesaikan. Di sini diketahui bahwa umur Anton banding umur Dono banding umur Anton adalah 3:7. Yang diketahui di sini perbandingan pasti. Yang kedua di sini adalah jika selisih umur mereka adalah 24 tahun, selisih ya. Di sini selisihnya. Selisih umur mereka adalah 24 tahun. Maka jumlah umur mereka, kita disuruh mencari jumlah umur mereka. Maka jumlahnya, jumlah umur sama dengan, karena di sini yang ditandakannya adalah jumlah, maka kita jumlahkan perbandingan yang ada di sini. Yaitu 3 ditambah dengan 7 dibagi dengan yang diketahui di sini adalah selisih. Maka selisih perbandingannya di sini kita tuliskan. 7 selisih adalah angka yang besar dikurangi angka kecil. 7 dikurangi dengan 3. Baru kita kalikan apa yang diketahui di sini. Yaitu selisihnya berapa? 24. Maka kita kalikan dengan 24. Sehingga 3 tambah 7 hasilnya adalah 10 dibagi dengan 4 dikali dengan 24 tahun. Maka kita sederhanakan, kita bisa coret. Ini hasilnya 6, sini 1, 10 dikali 6, hasilnya adalah 60 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, ini untuk menganalisis soal seperti ini, kita lihat di sini. Yang diketahui apa? Oh, selisih. Maka pembaginya di sini adalah selisihnya. Kalau bisa juga soalnya di sini adalah jumlah, maka di sini kita jumlahkan. Kalau yang atas, apa yang diminta? Karena di sini mintanya jumlah, maka perbandingannya kita jumlahkan. Kalau yang di sini yang ditanyakan dono, maka yang di atas ini yang ditampilkan adalah dononya. Kalau Anton, maka sininya atasnya yang kita tampilkan adalah Antonnya, yaitu 7-nya. Oke. Next, lanjut. Soal yang kedua. Perbandingan jumlah bola amat dan dengan cemen adalah 7:5. Sedangkan perbandingan bola bagio dengan amat adalah 3:4. Jika selisih bola amat dan cemen adalah 16 buah, maka bola bagio adalah berapa? Kita perhatikan di sini. Yang diketahui di sini kita jumlah bolanya itu apa yang diketahui di sini? Jika selisih, oh ternyata di sini selisihnya. Selisih bola amat dan cemen. Padahal di sini diketahui perbandingan amat cemen adalah 7:5. Maka kita lihat di sini. Oh, di sini yang dicari adalah bagio. Yang dicari adalah bagio, tapi di sini ada dua perbandingan. Pasti ada salah satu nama yang sama dibandingkan, yaitu di sini adalah amat. Sini sama-sama amat. Ini amat. Maka kita cari amatnya dulu. Nah, kita cari amat. Milik amat berapa? Amat kita lihat di sini. Padahal di sini yang diketahui selisihnya adalah milik amat dan cemen. Maka kita pakainya perbandingan selisihnya amat dan cemen. Amatnya di sini berapa? Oh, amatnya adalah 7. Maka kita tuliskan di sini. 7 per selisih. Karena di sini yang diketahui adalah selisihnya amat dan cemen. Selisihnya amat dikurangi dengan cemen. Dikali jumlah selisihnya di sini adalah 16. Maka 7 per 2 dikali dengan 16. Kita sederhanakan. Dibagi 2 hasilnya adalah 8. Sini hasilnya adalah 1. 7 kali 8 hasilnya adalah 56 buah. Ini milik amat adalah 60 buah bola. Yang ditanya di sini adalah bagio. Maka kita bisa cari bagio. Bagio di sini perbandingannya adalah 3:4. Bagionya 3, amatnya adalah 4. 3 per 4, 3:4.
dikali dengan di sini amatnya berapa? Karena di sini diketahui amatnya. Amatnya adalah 56. Sehingga kita sederhanakan. 4 dibagi 4 hasilnya 1 dibagi 4, 56-nya dibagi dengan 4 hasilnya adalah 14. Sehingga 3 kali 14 hasilnya adalah 42 buah. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Next, lanjut soal yang ketiga. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan jumlah pekerjanya di sini adalah 64 pekerja. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah berapa? Kita di sini yang diketahui adalah pekerja dan waktunya ya. Saya tuliskan di sini, saya buatkan dulu waktu di sini adalah pekerja. Untuk waktu yang pertama, waktunya adalah 49 hari. 49 hari, pekerjanya adalah 64. Kemudian yang kedua di sini adalah karena suatu hal pekerjaannya harus diselesaikan dalam waktu 28 hari. 28 hari. Berapa jumlah pekerjanya yang harus ditambah? Pekerjanya itu berapa di sini? Kita tidak tahu jumlah pekerjanya berapa. Kalau secara logika saja, kalau waktunya 49 hari, pekerjanya adalah 64. Kalau waktunya semakin singkat, otomatis di sini adalah pekerjanya semakin banyak. Semakin banyak. Maka ini adalah ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Ini ciri-ciri soal perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, maka cara penyelesaiannya adalah kita kalikan sebelahnya di sini. Yang ini kita kalikan dengan ini. Yang ini kita kalikan dengan ini. Bahwa 49 dikali dengan 64 sama dengan 28 dikali dengan P. Kita tujuannya cari P-nya dulu. Ya. Maka dari sini kita bisa cari PP sama dengan ini kita kalikan 49 dikali dengan 64 dibagi dengan 28. Saya sengaja tidak saya kalikan dulu karena angkanya terlalu besar. Kita sederhanakan aja. Bagi 7 hasilnya adalah 4, bagi 7 hasilnya adalah 7. Maka dari sini kita sederhanakan lagi. 4-nya dibagi dengan 64 atau 64-nya dibagi dengan 4. 64 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 16. Sehingga ini habis ya, sisanya 1. 7 kali 16 hasilnya adalah 112. Ini jumlah pekerjanya. Yang di sini yang ditanya adalah berapa yang harus ditambah? Awalnya di sini adalah 64 pekerja. Maka tambahan sama dengan pekerjanya yang baru yaitu 112 dikurangi dengan awalnya yaitu 64. Maka hasilnya adalah 48 pekerja. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Next, lanjut. Soal yang keempat. Terdapat 240 kilo pakan yang dapat dihabiskan oleh 600 ayam dalam satu hari. Jika ditambah ayam sebanyak 200 ekor, maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah berapa? Ini hampir sama dengan soal yang tadi, cuma kita lihat di sini. Tadi diketahui pakan ya, pakan sama jumlah ayam. Saya tuliskan di sini ayam. Pakannya, ketika pakannya 240 kilo, maka ayamnya jumlahnya 600. Kemudian ternyata ayamnya ditambah 200. Maka jumlah pakannya yang harus ditambah berapa? Berarti otomatis tadinya kan 600 ditambah 200, maka di sini saya tuliskan 600 ditambah dengan 200, maka hasilnya di sini adalah 800. Jika ayamnya 800, jumlah pakannya saya misalkan di sini pakannya berapa? Nah, kita cari ini. Kita lihat di sini. Pakannya 240 kilo, ayamnya 600. Kalau ayamnya 600, jumlah pakannya adalah 240. Jika ayamnya semakin banyak, yaitu 800, maka otomatis di sini jumlah pakannya harus semakin banyak. Maka ini perbandingannya adalah senilai. Karena ketika ayamnya sedikit,
jumlah pakannya sedikit. Tapi ketika jumlah ayamnya banyak, maka jumlah pakannya otomatis banyak juga. Beda dengan yang tadi, kalau di sininya sedikit, sininya sininya jadi banyak. Tapi kalau di sininya banyak, sini jadi sedikit. Itu ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Kalau ini enggak, kalau yang ini sedikit, maka pakannya sedikit. Kalau jumlah ayamnya banyak, maka jumlah pakannya otomatis banyak. Maka di sini perbandingannya adalah perbandingan senilai. Senilai. Bagaimana proses penyelesaiannya untuk perbandingan senilai? Kalau perbandingan senilai, kita bandingkan ke bawah di sini. Nanti kita tuliskan 240 per P sama dengan ini 600 per 800. Kalau perbandingan senilai kita bandingkan ke bawah aja. 240 pernya P, kemudian 600 pernya adalah 800. Beda kayak tadi, kalau berbalik nilai kita kalikan sampingnya. Maka kita tukarkan aja di sini. Dari sini kita tukarkan bahwa ini kalikan sebelah sana, sini kalikan sebelah sana. Sehingga 240 kita kalikannya dengan 800 sama dengan 600 kita kalikan dengan P. Atau P bisa kita cari 240 kita kalikan dengan 800 dibagi dengan 600. Ini nolnya kita coret saja. Kemudian 240 kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 40. Maka P didapat 40 kali 8, 320. Jumlah pakannya adalah 320. Yang ditanya di sini adalah tambahannya. Tambahannya berapa? Ditambahannya berapa? Maka tambahan sama dengan akhirnya ini, hasilnya ini 320 dikurangi dengan jumlah pakan sebelumnya yaitu 240. Sehingga 320 dikurangi 240 hasilnya adalah 80, satuannya adalah kilo. Maka jawaban di sini yang tepat adalah yang E. Next, lanjut. Soal selanjutnya. Umur Ulfa adalah sepertiga umur ayahnya. Umur ibunya adalah 5/6 kali umur ayahnya. Jika umur Ulfa adalah 18 tahun, maka umur ibunya adalah berapa? Saya tuliskan di sini. Yang diketahui yang pertama adalah umur Ulfa. Saya tuliskan Ulfa sama dengan sepertiga umur ayah. Padahal di sini umur Ulfanya adalah 18 tahun. Ya kan? Maka kita bisa cari ayah, umur ayah. Ayah sama dengan Ulfa kan sepertiganya umur ayah, maka tiganya ini kita geser ke sini. Berarti umur ayah bisa dicari, umur ayah adalah 3 dikali umur Ulfa. Sedangkan 3 dikali umur Ulfanya adalah 18 tahun. Sehingga umur ayah adalah 54 tahun. Nah, di sini umur ibu adalah 5/6 tahun umur ayah. Yang ditanya adalah umur ibu. Maka kita bisa cari umur ibu. Ibu sama dengan 5/6 kali umur ayah. Umur ayahnya berapa? 54. Sehingga kita bisa coret di sini. Sederhanakan, bagi 6 1, bagi 6 adalah 9. 5 kali 9, hasilnya adalah 45 tahun. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Next, lanjut. Soal nomor 6. Perbandingan uang Didi dan uang Tika adalah 3/2. Jika uang Didi dan Tika berjumlah 150.000, berapakah masing-masing uang Didi dan Tika? Oke, untuk menjawab soal seperti ini tipe soal yang kita disuruh menyebutkan satu persatu jumlah uangnya di sini berapa. Ini sebenarnya gampang sekali. Kita lihat di sini. Jumlah uang Tika dan Didi adalah 150.000. Perbandingannya adalah 3/2. Kita bisa lihat dulu di sini. Mana jumlah antara uang Didi dan uang Tika yang jumlahnya adalah 150.000. Kita jumlahkan uang Didi dan uang Tika. 80 ditambah dengan 60.000 hasilnya adalah 140.000. Ini jelas salah karena jumlahnya harus 150. Yang B 90.000 ditambah 60.000 hasilnya 150.000. Ini kemungkinan benar. Tapi kita coba dulu cari dulu yang lainnya.
Yang C, 90.000 ditambah 70.000, hasilnya 160. Ini jelas salah karena mintanya jumlahnya uang mereka adalah 150. Maka ini salah. 180 ditambah 100 ditambah 80, hasilnya adalah 180. Ini jelas salah. 100 ditambah 90, hasilnya 190. Ini jelas salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Kita tidak perlu menghitung, cukup kita jumlahkan saja. Tapi kalau misalkan ada dua, ternyata jumlahnya adalah 150-nya ada dua, maka kita lihat perbandingannya. Yang dibandingkan hasilnya adalah 3:2. Kita sederhanakan, coba. Kita bagi 30.000. Bagi 30.000 adalah 3. Bagi 30.000 adalah 2. Hasilnya adalah 3:2. Maka ini tepat sekali. Jawabannya adalah yang B. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.